Pada malam hari ini kita akan melanjutkan beberapa episode mengenai Roh Kudus. Nah, tema malam hari ini saya akan mengambil jangan mendukakan akan Roh Kudus. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Roh Kudus itulah yang diminta oleh Yesus kepada Bapa untuk menolong sebagai penolong mendampingi kita semuanya. Ada satu ayat yang saya ingin ingatkan sebagai ayat pembuka, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Ayat ini merupakan perkataan Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dan praktis murid-muridnya ini ditemani, dipimpin, dibimbing, dan selalu ada di dalam bersama-sama dengan Yesus, dan muridnya itu terus mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, tapi Yesus juga tahu bahwa akan ada waktunya Yesus tuh naik ke surga. Nah, ketika dia akan naik ke surga, dia menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak akan ditinggalkan seorang diri sebagai yatim piatu. Karena itulah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa aku Yesus akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, atau parakletos dalam bahasa Yunaninya. Nah, parakletos inilah supaya parakletos itu menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, setiap saudara dan saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengenal dia sebab Roh Kudus itu menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus itu tidak ingin begini, meninggalkan saudara di dalam dunia ini lalu berjuang sendirian, itu tidak. Saya ingin menjadi seperti Yesus, saya ingin mengikut Yesus, saya ingin menyelesaikan pekerjaan Yesus. Nah, saudaraku, mengikut Yesus, menyelesaikan pekerjaan Yesus, itu sejujurnya tidak mudah. Karena Yesus pada waktu itu dikatakan dia diurapi oleh Roh Kudus. Nah, ketika dia naik ke surga, roh yang sama yang dahulu itu menolong, memimpin Yesus, mengurapi Yesus, memberikan Yesus hikmat, roh itulah yang sama, itulah yang Yesus minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu menyertai saudara dan saya selama-lamanya, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, ketika kita mengikut Yesus, ketika kita ingin menjadi seperti Yesus, ketika kita menyelesaikan misi Yesus, ketika kita ini berpegang kepada janji-janji Yesus, kita menjadi orang yang percaya, kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang percaya kepada semua firman yang Yesus keluarkan. Nah, kita tidak berjuang sendirian. Yesus tidak mengatakan kamu berjuang sendirian, tidak. Aku minta kepada Bapa supaya dia memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah, Roh Kudus itulah yang sekarang ini sudah ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan semua saudara. Betul saya katakan sudah ada. Kalau saudara bertanya, Pak, kapan saya menerima Roh Kudus? Pada waktu saudara percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu itulah Roh Kudus turun ke atas hidup saudara, memeteraikan keselamatan itu, menjadi jaminan bagi keselamatan saudara, sehingga saudara akan sampai kepada akhirnya menerima keselamatan kekal. Kemudian saudara juga dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, memimpin saudara, menyertai saudara, menolong saudara dalam kehidupan sehari-hari ini, supaya dalam perjalanan hidup saudara, saudara itu bisa berpegang pada setiap janji Tuhan. Saudara itu bisa menjadi seperti Yesus. Saudara itu bisa menyelesaikan akan semua panggilan, semua rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, Parakletos
Ya, Parakletos itu tugasnya apa? Menolong. Dia menjadi penghibur. Dia memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dia juga membaptis saudara, memenuhi saudara, membimbing saudara, memberikan kuasa dalam kehidupan saudara. Arti Parakletos itu sendiri adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi saudara dengan tujuan untuk menolong. Benar bahwa Roh Kudus itulah yang sekarang ini ada dalam hidup saudara dan sudah ada. Saya tekankan, sudah ada. Kalau saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Amin. Apa yang perlu saudara lakukan? Saudara menyadari kehadirannya. Saudara menyadari kehadirannya, lalu setiap kali itu berkomunikasi. Karena Roh Kudus, Parakletos itu hubungannya dengan saudara itu adalah dalam satu persekutuan. Ya, persekutuan Roh Kudus atau koinonia dengan Roh Kudus itu menjadi teman sekutu, menjadi pendamping, menjadi penolong, menjadi sahabat bagi saudara. Nah, saudara, yang perlu saudara lakukan adalah saudara menyadari kehadirannya, lalu mengharapkan akan campur tangannya, mengandalkan akan dia, dan memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Nah, belajarlah berkomunikasi. Kalau setiap kali berdoa, saudara berdoa Tuhan, ya tidak salah. Saudara berdoa kepada Tuhan, ya kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya ada satu poin lagi, berdoa kepada Bapa, minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus dengan pimpinan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi sebetulnya saudara harus lebih banyak lagi menyapa Roh Kudus. Setiap kali saudara punya pergumulan, Roh Kudus, tolong aku. Karena Roh Kudus inilah, Allah Roh Kudus inilah yang diminta Yesus kepada Bapa untuk menyertai saya dan saudara, menolong saudara, memimpin saudara, mengurapi saudara, menyanggupkan saudara, memberi penghiburan kepada saudara. Jadi saudara dan saya harus banyak berkomunikasi. Mari Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, aku punya masalah, aku punya persoalan, tolong aku. Roh Kudus, aku sedang sedih, hiburlah aku. Nah, memang Roh Kudus itulah yang ditugaskan Yesus. Yesus minta kepada Bapa, Bapa, ini anak-anakmu yang sebentar lagi aku tinggal, murid-murid yang sebentar lagi aku tinggal. Mereka kalau aku tinggal, mereka akan kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Karena itulah Yesus minta, Bapa, aku minta seorang penolong yang lain, karena aku kan akan kembali kepadamu. Nah, Bapa memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Jadi saudara dan saya harus lebih banyak berkomunikasi dengan Roh Kudus, ya. Dalam koinonia, dalam persekutuan, itu artinya saudara mengungkapkan segala sesuatunya kepada Roh Kudus. Jadi betul, benar saudara berdoa kepada Bapa itu betul. Saudara berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus itu betul, tapi sebetulnya kalau dengan pertolongan Roh Kudus, penolong, karena Roh Kudus itu memang penolong. Roh Kudus itu memang penolong yang akan menolong saudara menjalani kehidupan ini. Saudara, Tuhan, aku bingung, Tuhan, aku punya masalah, Tuhan, aku punya persoalan. Nah, harusnya saudara dan saya harus lebih banyak berkomunikasi dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu seorang pribadi. Roh Kudus itu seorang pribadi. Nah, selain kita ini bisa berkomunikasi, Alkitab juga mengatakan bahwa kita ini bisa mendukakan Roh Kudus. Perlakuan kita terhadap Roh Kudus itu bisa membuat Roh Kudus senang.
Ya, sama seperti saya dengan Bu Indah, kita suami istri, perlakuan saya bisa membuat Bu Indah itu senang, ya, atau bisa membuat dia jengkel. Ya, hari ini katanya dia, kamu menjengkelkan sekali. Hari ini saya cukup beberapa poin mendukakan dia karena keisengan saya dan keusilan saya. Nah, demikian juga saudara bisa mendukakan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat satu perikop. Nah, tentu saja maksud saya adalah begini. Nah, perhatikan saudaraku, kalau saudara melakukan ini semuanya, sebetulnya saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Apakah Pak Roh Kudus tersinggung? Tidak. Pak Roh Kudus ngambek? Tidak. Pak Roh Kudus nanti sakit hati juga tidak. Kalau dia berduka, yang rugi itu kita. Ya, karena kita mengabaikan, kita mengesampingkan, kita tidak mengikuti arah Roh Kudus. Itu sebetulnya yang rugi kita. Roh Kudus, tentu saja Roh Kudus itu berduka. Kenapa? Loh, aku ini kan tujuannya menolong kamu, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kalau mengingatkan kamu akan kebenaran, mengingatkan kamu akan semua apa yang sudah Yesus katakan. Nah, Roh Kudus itu menolong saudara mengingatkan janji Tuhan, mengingatkan firman Tuhan. Roh Kudus itu akan mengarahkan saudara. Roh Kudus akan memimpin saudara. Roh Kudus akan menghibur saudara, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Ya, dia punya buah roh. Ya, dia punya roh damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, kesabaran, penguasaan diri, kasih. Ya, dia juga punya kasih semuanya. Roh Kudus itu punya banyak perbendaharaan. Dia juga disebut dengan ketujuh roh Allah. Ada roh hikmat, wahyu, pengenalan akan Tuhan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan. Itu semuanya akan menyertai saudara. Jadi Roh Kudus itu punya banyak perlengkapan, punya banyak dimensi. Dia punya buah roh, dia punya manifestasi ketujuh roh Allah, dia punya karunia-karunia roh. Saudara bisa bayangkan, dia memiliki segala-galanya. Dia bisa dikatakan supermarket begitu ya, supermarket yang itu semua komplit. Ya, one stop shopping, semua ada. Roh Kudus itu memiliki apapun yang saudara perlukan, saudara butuhkan untuk hidup sebagai orang percaya. Roh Kudus punya apapun, dia memiliki perlengkapan apapun, ketujuh roh Allah, buah roh, kasih, karunia Roh Kudus. Dia punya segala sesuatunya yang siap untuk menolong saya dan saudara.